Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Dalam menjalankan Microsoft Excel, itu Anda dapat melakukan salah satu cara sebagai berikut. Pertama, double klik icon Microsoft Excel jika ada yang terdapat pada layar desktop komputer, atau klik icon Microsoft Excel pada Microsoft Office shortcut bar jika ada. Atau ketiga, melalui menu Start, Programs, Microsoft Excel, dan yang terakhir melalui menu Start, Run, Browse, dan cari berkas Excel. Setelah dipanggil, program Excel akan muncul pada layar desktop seperti pada gambar 1. Secara otomatis, Excel akan membuka layar editor data. Terdiri atas sel-sel yang mempunyai alamat baris dan kolom. Layar antarmuka program Excel dan layar editor data terdiri atas beberapa komponen. Pertama, baris penunjuk nama berkas yang sedang diedit. Excel secara otomatis memberi nama setiap berkas baru dengan book 1, book 2, dan seterusnya. Kedua, baris menu yang berisi menu-menu Excel, seperti setiap menu terdiri atas beberapa submenu yang berfungsi untuk menjalankan perintah Excel, misalnya menyimpan berkas, mengolah data, dan lain-lain. 3. Batang-batang tool yang berfungsi sama dengan menu, hanya bersifat visual, menggunakan gambar-gambar icon. Keempat, baris status pada ujung bawah menunjukkan aktivitas program Excel yang sedang berlangsung, misalnya siap menyimpan berkas dan lain-lain. Yang kelima yaitu jendela penunjuk alamat sel aktif. Alamat setiap sel dinyatakan dengan nomor kolom dengan 1 atau 2 huruf A, B, dan seterusnya, dan nomor baris dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Alamat sel C4 menunjukkan baris keempat dan kolom C. Sel aktif ditandai dengan kotak yang akan tebal. Sel aktif dapat dipindah dengan menggunakan kursor atau panah, kanan, kiri, naik, atau turun. Dan yang keenam, baris penunjuk lembar kerja aktif. Excel secara otomatis menyediakan 3 lembar kerja yang diberi nama Sheet 1, Sheet 2, dan Sheet 3. Nama lembar kerja yang sedang aktif ditandai dengan huruf tebal. Anda dapat mengganti nama, menambah, atau menghapus suatu lembar kerja. Lembar-lembar kerja tersebut berguna untuk mengedit atau menampilkan data yang berbeda atau hasil analisis atau gambar. Untuk memilih lembar kerja mana yang hendak diedit, cukup diklik nama lembar kerja yang bersangkutan. Fungsi-fungsi dalam Excel untuk mengolah data. Pertama, menentukan jumlah. Data tersebut pada Excel ditulis pada sel-sel A3 sampai dengan J33. Baris ketiga berisi judul-judul kolom data. Kolom K masih kosong, harus dilengkapi dengan jumlah nilai-nilai semua bidang studi dari tiap-tiap siswa. Cara mengisi kolom jumlah adalah sebagai berikut. Pertama, pindahkan sel aktif ke sel K4. Kedua, tulis sama dengan sum dalam kurung E4 bagi J4 balas kurung. Kemudian tekan tombol enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel K4. Kembalikan sel aktif pada K4. Ketiga yaitu tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel K4. Dengan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke bawah hingga ke sel K33. Yang keempat, tekan tombol Ctrl V. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel K4 sampai K33. Lanjut, ini dia gambarnya. Gambar memasukkan gambar menentukan rata-rata. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata dari tiap bidang studi. Nilai rata-rata diletakkan pada sel E35. Cara mengisi sel E35 adalah sebagai berikut. Pindahkan sel aktif ke sel E35. Tulis sama dengan average dalam kurung E4 bagi E33 balas kurung. Kemudian tekan tombol enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel E35. Kembalikan sel aktif pada E35. Tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel E35.
Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel J35. Tekan tombol Ctrl V. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel E35 sampai J35. Coba Anda isikan pada kolom L, rata-rata nilai dari tiap siswa. Ketiga yaitu menentukan standar deviasi. Misalkan kita ingin mengetahui standar deviasi dari tiap bidang studi, nilai dari standar deviasi itu diletakkan pada sel E36 teman-teman. Cara mengisi sel E36 adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pindahkan sel aktif ke sel E36. Tulis sama dengan stdef dalam kurung E4 bagi E33 balas kurung. Kemudian tekan tombol Enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel E36. Kembalikan sel aktif pada E36. Selanjutnya yaitu tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel E36. Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel J36. Selanjutnya yaitu tekan tombol Ctrl V, perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel E36 sampai J36. Keempat, menentukan nilai maksimum. Misalkan kita ingin mengetahui nilai terbesar atau maksimum dari tiap bidang studi, nilai maksimum diletakkan pada sel E37. Cara mengisi sel E37 adalah sebagai berikut. Pertama, pindahkan sel aktif ke sel E37. Kemudian tulis sama dengan max dalam kurung E4 bagi E33 balas kurung. Kemudian tekan tombol Enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel E37. Kembalikan sel aktif pada E37. Selanjutnya tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel E37. Kelima yaitu menentukan nilai minimum. Misalkan kita ingin mengetahui nilai terkecil atau minimum dari tiap bidang studi. Nilai minimum diletakkan pada sel E38. Cara mengisi sel E38 adalah sebagai berikut. Pindahkan sel aktif ke sel E38. Tulis sama dengan min dalam kurung E4 bagi E33 balas kurung. Kemudian tekan tombol Enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel E38. Kembalikan sel aktif pada E38. Tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel E38. Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel J38. Tekan tombol Ctrl V, perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel E38 sampai J38. Keenam, mengurutkan data. Misalkan kita ingin mengurutkan data berdasarkan jumlah tiap-tiap siswa atau kolom jumlah sebagai kunci pengurutan. Caranya adalah sebagai berikut. Pilih range yang akan diurutkan, pilih data, pilih sort sehingga tampak pada layar sebagai berikut. Selanjutnya pada kolom sort by, pilih kolom jumlah sebagai kunci pengurutan. Pertama pilih ascending, pengurutan meningkat atau descending, pengurutan menurun. Jika ada kunci pengurutan kedua dan ketiga, isikan pada kotak then by. Jika range daftar yang akan diurutkan mempunyai judul baris, aktifkan header row pada my list hash. Klik OK. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada kolom K. Fungsi if. Misalkan pada kolom M akan isikan sebagai kolom keterangan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika rata-rata di atas 9,5, keterangannya sangat baik. Jika rata-rata siswa di atas 7,9, keterangannya baik. Jika rata-rata siswa di atas 5,9, keterangannya cukup. Dan jika rata-rata siswa itu 5,9, keterangannya kurang. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, pindahkan sel aktif ke sel M4. Kemudian tulis sama dengan if dalam kurung I4 di atas 9,5, titik koma, petik atas sangat baik, petik atas, titik koma, dalam kurung I4 di atas 7,9, titik koma, petik atas baik, petik atas, titik koma, if dalam kurung I4 di atas 5,9, titik koma, petik atas cukup, petik atas, titik koma, petik atas kurang, petik atas, balas kurung. Kemudian tekan tombol Enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel M4. Kembalikan sel aktif pada M4.
Ketiga, tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel M4. Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke bawah hingga sel M33. Keempat, tekan tombol Ctrl V, perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel M4 sampai M33. Kesembilan, fungsi database. A. Fungsi the count. Akan dilakukan direkapitulasi banyaknya peserta dari tiap-tiap sekolah. Untuk itu buatlah lembar kerja seperti tampak pada lampiran 2. Akan dihitung banyaknya peserta untuk SMA 1 dan disimpan dalam sel C45. Cara mengisi sel C45 langkahnya sebagai berikut. Pertama, pindahkan sel aktif ke sel C45. Kedua, tulis the count sama dengan the count dalam kurung A3 bagi M33 titik koma peti atas bahasa Indo int titik koma peti atas titik koma C43 titik 2 4014 kurung. Kemudian tekan tombol enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel C45. Kembalikan sel aktif pada C46. Keempat, tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel C45. Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel E45. Dan kelima yaitu tekan tombol Ctrl V, perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel C46 sampai E46. C yaitu fungsi the max. Akan dilihat nilai maksimum bahasa Indonesia dari tiap-tiap sekolah. Untuk itu buatlah lembar kerja seperti tampak pada lampiran 2. Akan dilihat nilai tertinggi bahasa Indonesia untuk SMA 1 dan disimpan dalam sel C47. Cara mengisi sel C47 adalah sebagai berikut. Pindahkan sel aktif ke sel C47, kemudian tulis sama dengan the max dalam kurung A3 bagi M33 titik koma peti atas bahasa Indonesia BHS titik int titik peti atas titik koma C43 titik 244 baris kurung. Kemudian tekan tombol enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel C47. Kembalikan sel aktif pada C47. Tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel C47. Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel E47. Tekan tombol Ctrl V, perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel C47 sampai E47. Fungsi demin. Akan dilihat nilai terendah bahasa Indonesia dari tiap-tiap sekolah. Untuk itu buatlah lembar kerja seperti tampak pada lampiran 2. Akan dilihat nilai terendah bahasa Indonesia untuk SMA 1 dan disimpan dalam sel C46. Cara mengisi sel C46 langkahnya sebagai berikut. Pindahkan sel aktif ke sel C48. Tulis sama dengan demin dalam kurung A3 bagi titik 2 M33 titik koma peti atas bahasa Indonesia peti atas titik koma C43 titik 244. Kemudian tekan tombol enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel C48. Kembalikan sel aktif pada C48. Tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel C48. Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel E48. Tekan tombol Ctrl V, perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel C48 sampai E48. Fungsi DSDEF akan dihitung standar deviasi dari nilai bahasa Indonesia dari tiap-tiap sekolah. Untuk itu buatlah lembar kerja seperti tampak pada lampiran 2. Akan dihitung standar deviasi dari nilai bahasa Indonesia untuk SMA 1 dan disimpan dalam sel C49. Cara mengisinya yaitu sebagai berikut. Pertama, pindahkan sel aktif ke sel C49. Kemudian tulis sama dengan DSDEV dalam kurung A3 titik 2 M33 titik koma peti atas bahasa Indonesia BHS titik IND titik peti atas titik koma C43 titik 244. Kemudian tekan tombol enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel C49. Kembalikan sel aktif pada C49. Tekan tombol Ctrl C
untuk mengcopy rumus pada sel C49. Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel E49. Tekan tombol Ctrl V, perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel C49 sampai E49. Ke-10 yaitu fungsi VLOOKUP. Agar memahami fungsi VLOOKUP, buatlah lembar kerja yang baru dan buatlah seperti pada lampiran 3. Untuk mengisi sel E5, lakukan langkah-langkah berikut ini. Pindahkan sel aktif ke sel E5, tulis VLOOKUP, tulis sama dengan VLOOKUP dalam kurung C5, titik koma C22, titik 2, D27, titik koma 2, balas kurung. Kemudian tekan tombol Enter. Perhatikan nilai yang muncul pada sel E5. Kembalikan sel aktif pada E5. Tekan tombol F2. Pindahkan kursor pada C22 lalu tekan tombol F4. Hal ini untuk membuat range C22 titik 2 D27 menjadi absolut sehingga tampak menjadi S22 titik koma hingga tampak menjadi sebagai berikut. Tekan Enter. Kembali. Tekan tombol Ctrl V. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel E5 sampai E19. Dengan cara yang sama, coba Anda isikan besar tunjangan sesuai dengan ketentuan dalam tabel, serta lengkapi tabel tersebut sesuai dengan ketentuan. Fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP hampir sama dengan fungsi VLOOKUP. Yang membedakan hanyalah penyusunan tabel array yang berkebalikan dengan tabel array pada fungsi VLOOKUP. Agar lebih memahami, silakan Anda buat lembar kerja seperti pada lampiran 4. Untuk mengisi kolom jadwal kerja, caranya adalah pindahkan sel aktif ke F5. Tulis sama dengan VLOOKUP dalam kurung C5 titik koma seperti ini. Lalu tekan Enter. Kembalikan sel aktif ke F5. Tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy rumus pada sel F5. Tekan tombol Shift tidak dilepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel F19. Tekan tombol Ctrl V, perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel F5 sampai F19. Dan yang ke-12 yaitu menggunakan data filter. Apabila kita memerlukan beberapa record dari database yang memenuhi ketentuan tertentu, maka kita dapat menggunakan data filter. Perhatikan kembali lampiran 4. Misalkan kita akan mencari record dengan ketentuan sebagai berikut. Memiliki gaji bersih di atas 350.000 dan belum menikah. Buatlah semua nama kolom yang ada pada tabel sesuai dengan tabel pada lampiran 4. Boleh dalam satu sheet atau sheet yang berbeda. Pada kolom gaji berisi tuliskan di atas dari 35.000. Pada kolom status tuliskan B, blok seluruh database. Pada menu utama pilih data, pilih filter, lalu pilih advanced filter sehingga pada layar tampak sebagai berikut. Untuk action, pilih copy to another location. Untuk kriteria range, block range yang telah dibuat. Untuk copy to, pilih range untuk record yang telah kita pilih. Perhatikan output yang dihasilkan. Lakukan percobaan-percobaan lain dengan kondisi yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.